Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilistiana dari kelas 2D PGMI dengan nomor induk mahasiswa 123101006. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SIPI. Perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat selain mempunyai manfaat yang banyak, namun juga menimbulkan bahaya tersendiri bagi perkembangan remaja. Mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang tak terbatas melalui media online yang tersedia adalah salah satu penyebab kemerosotan karakter positif pada masyarakat Indonesia. Antara lain, banyak remaja yang lebih menyukai gaya hidup budaya barat yang bebas dan terlihat lebih menyenangkan dan modern ketimbang budaya bangsa sendiri yang santun dan banyak aturan yang mengikat. Berbagai masalah dalam dunia remaja saat ini harus segera diselesaikan. Penyelesaian masalah kenakalan remaja dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para remaja, sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya untuk mempersiapkan manusia guna menghadapi berbagai tantangan perubahan yang terjadi sesuai dengan tuntutan zaman. Sekaligus merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan melalui pendidikanlah hingga saat ini manusia juga telah mampu mempertahankan eksistensinya dan terus-menerus menuju peradaban yang semakin maju dan kompleks. Pendidikan yang berfungsi memanusiakan manusia memiliki makna bahwa praktek pendidikan diupayakan untuk mengantarkan peserta didik agar mampu menemukan hakikat kemanusiaannya, yaitu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya dengan potensi yang berkembang secara optimal, sehingga mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dengan tujuan menjadi manusia yang ideal. Upaya penanaman pendidikan karakter sejati telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu melalui lembaga pendidikan pesantren. Pesantren yaitu lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia, yang memiliki keunikan serta karakteristik yang khas sehingga mampu menghadapi arus kemajuan zaman yang semakin memprihatinkan. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren telah banyak memberikan andil dan kontribusi yang besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan generasi cerdas yang berkarakter Islami. Pesantren juga telah lama menerapkan dan mengimplementasikan nilai karakter tersebut kepada para santrinya dan selalu mempertahankan nilai-nilai tersebut hingga saat ini. Pesantren telah berkembang saat ini dengan dibentuknya lembaga-lembaga formal di dalamnya. Lembaga formal tersebut berupa sekolah umum yang berlatar belakang keagamaan seperti SD, SMP, SMA, yang berbasis pondok pesantren maupun sekolah keagamaan yang merupakan perpaduan pesantren dengan lembaga pendidikan formal seperti MI, MTS, dan MA. Salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kebumen yang telah menanamkan pendidikan karakter adalah Pesantren Al-Kahfi, di mana diketahui bahwa sampai 2015 di Kabupaten Kebumen terdapat sekitar 167 pondok pesantren besar dan kecil yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Pemda Kebumen. Ponpes di Kebumen juga yang berusia sangat tua tidak hanya dikenal sebagai ponpes tertua di Indonesia, namun juga termasuk sebagai ponpes tertua di Asia Tenggara, yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalanggu yang beralamat di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pondok Pesantren Al-Kahfi ini didirikan pada tahun 1475 Masehi oleh Syekh Asy-Syaid Abdul Kahfi Al-Hasari, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Selama 542 tahun, pondok pesantren ini telah secara nyata berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak Islami dan berkarakter kebangsaan. Sistem pembelajaran di Ponpes Al-Kahfi juga terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan serta teknologi keilmuan zaman sekarang. Namun juga tetap menerapkan metodologi klasik seperti Bandungan dan Sorogan. Kitab-kitab yang diajarkan antara lain meliputi seperti ilmu fikih, nahwu, sorof, tafsir Al-Quran, dan hadis.
Beberapa juga kitab fikih yang diajarkan di Ponpes Al-Kahfi seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Safinatun Najah, dan Fathul Wahab. Ponpes Al-Kahfi ini dipimpin oleh putra atau keturunan kiai terdahulu sebagai generasi penerus untuk memegang amanah. Saat ini ponpes tersebut dipimpin oleh Kiai Haji Afifuddin Chanif Al-Hasani atau biasa dikenal dengan Gus Afif yang merupakan keturunan ke-16 dari pengasuh pesantren Al-Kahfi. Sebagai penggunaan metode klasik dalam sistem pembelajaran di pesantren Al-Kahfi juga menerapkan sistem klasik melalui madrasah diniyah atau madin yang terbagi dalam beberapa tingkatan ibtidaiyah atau awal, wusta, dan uliah. Sebagian proses pembelajaran tersebut dilaksanakan pada sore dan malam hari dan setelah subuh. Gus Afif yang memimpin pesantren Al-Kahfi itu sejak tahun 1992. Pada awalnya mendirikan SMK Al-Kahfi pada tahun 1995, di mana sampai saat ini sudah memiliki 12 kelas. Kemudian pada tahun 2003, beliau juga mendirikan SMP Al-Kahfi yang saat ini sudah memiliki 9 kelas. Kemudian di tahun berikutnya mendirikan SMA Al-Kahfi yang mana pada 2015 sudah memiliki 3 kelas. Sebagian dari siswa yang sekolah di SMP, SMA maupun SMK di Al-Kahfi tersebut merupakan santri yang mondok di Pondok Pesantren Somalangu, Kebumen. Keberhasilan pesantren Al-Kahfi ini juga dalam membentuk karakter santri tidak terlepas dari totalitas pendidikannya yang terintegrasi dalam kegiatan yang berlangsung selama hampir 24 jam yang mampu mensinergikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga menjadikan santri memiliki kecakapan yang cukup, mental yang tangguh, dan berkarakter. Pondok Pesantren Al-Kahfi juga mempunyai visi, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak karimah, mandiri, dan berwawasan luas dengan tetap menjaga tuntutan terdahulu yang baik dan mengambil tuntutan masa kini yang lebih baik. Adapun misi dari Pondok Pesantren Al-Kahfi yang pertama yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan pola kerja pondok pesantren dengan berbasis manajemen profesional yang islami guna menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, melaksanakan sistem pelajaran dan bimbingan secara aktif, tertib, disiplin, dan efisien. Yang kelima, memperdayakan semua potensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana. Yang ketiga, yang terakhir, menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, dan berwawasan luas. Selanjutnya, kurikulum pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu. Kurikulum yang dikembangkan di pondok pesantren ini adalah kurikulum yang mengacu pada pendalaman agama Islam, seperti pada kebanyakan pesantren lain. Kurikulum seperti Sorogan. Dalam metode Sorogan, santri membaca kitab kuning dan memberi makna sementara guru mendengarkan sambil memberi catatan, komentar, atau bimbingan bila diperlukan. Kurikulum selanjutnya, watonan atau bandungan. Dalam metode bandungan guru, kiai atau ustadz ini membacakan serta menjelaskan isi kandungan kitab kuning, sementara santri mendengarkan, memberi makna, dan menerima. Selanjutnya, metode halakah. Dalam metode halakah ini, guru dan santri berdiskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan besar salahnya apa-apa yang diajarkan oleh kitab, tetapi juga memahami apa maksud yang diajarkan oleh kitab tersebut. Metode selanjutnya yaitu hafalan atau tahfidz. Dalam metode hafalan, para santri diberikan tugas untuk menghafal bacaan-bacaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian disetorkan di hadapan guru secara periodik atau insidental tergantung kepada perintah sebelumnya. Metode selanjutnya yaitu metode hiwar atau musyawarah. Metode hiwar ini hampir sama seperti metode diskusi yang umum kita kenal selama ini.
Metode selanjutnya yaitu metode Bahsul Masyail, yaitu metode yang merupakan pertemuan ilmiah yang membahas masalah diniyah seperti ibadah, akidah, dan masalah agama pada umumnya. Metode ini tidak jauh beda dengan metode musyawarah, hanya saja bedanya pada metode ini persyaratannya adalah para kiai atau para santri tingkat tinggi. Metode selanjutnya yaitu metode Fathul Qulub. Metode ini juga biasanya dilaksanakan untuk santri-santri yang sudah senior yang akan menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Dan ini juga merupakan latihan membaca kitab sebagai wahana menguji kemampuan mereka setelah mensantri. Materi selanjutnya, Muqaronah. Metode ini adalah sebuah metode yang terfokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi paham, metode maupun perbandingan kitab. Metode yang terakhir adalah metode muhawara atau muhadatsah. Metode ini merupakan latihan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun sumber daya merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya sarana. Sumber daya yang baik akan meningkatkan mutu dari sekolah atau pondok pesantren tersebut. Contohnya keadaan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang terdidik. Tenaga pendidik di lingkungan sekolah ataupun pondok pesantren sangatlah penting untuk mengajarkan siswa atau santri dalam membentuk karakter yang baik. Tenaga pendidik terdiri dari ustadz senior dan juga dibantu santri-santri senior yang berkompeten dalam memberikan materi, pelajaran dan penerapan kebijakan pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu keadaan dari peserta didik. Peserta didik ini bagian dari sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh sekolah sehingga sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan sekolah senantiasa berorientasi pada peserta didik akan tercapai manakala dalam sekolah tersebut terdapat peserta didik. Sekolah mempunyai kewajiban dalam mengajar, membentuk, mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi keadaan di masa depan. Dan terakhir yaitu keadaan sarana prasarana. Salah satu komponen penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, sarana dan prasarana juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para santri selama mereka menimbang ilmu di pondok pesantren Al-Kahfi. Simpulan yang dapat saya ambil dari materi-materi yang ada yaitu pendidikan kebijakan karakter telah diimplementasikan di pondok pesantren Al-Kahfi, Somalangu. Hal ini juga terlihat dari tahapan yang dilalui oleh pondok pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter, yaitu tahap pengorganisasian dalam hal merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan mereka pedoman pada Al-Quran dan hadis, juga dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain nilai religius yang mereka utamakan juga ada penanaman kemandirian dalam bentuk wirausaha dan juga pelatihan kepemimpinan. Pengorganisasian sumber daya manusia telah tertuang dalam tupoksi yang dimiliki semua pengurus. Pengorganisasian sumber daya dana selain dari yayasan juga dibebankan kepada para santri. Tahap interpretasi dilakukan pondok pesantren Al-Kahfi melalui beberapa cara, yaitu dengan penyampaian tertulis, melalui tata tertib yang telah dibuat, melalui keteladanan yang dicontohkan oleh para ustadz dalam kegiatan sehari-hari, dan juga pada kegiatan belajar dengan menyisipkan nilai-nilai karakter saat kegiatan belajar mengajar. Dan tahap aplikasi pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di pondok pesantren Al-Kahfi telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas maupun ekstrakurikuler dan juga dalam bentuk pembiasaan keseharian yang dilakukan pengasuh santri. Adapun dalam tahap ini, para pengurus juga mempunyai strategi dengan memberikan punis dan reward kepada antisipasi agar pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter sesuai yang diharapkan. Faktor pendukung dari kebijakan pendidikan karakter di pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu, yaitu faktor pendorong dari kebijakan ini, yaitu pemahaman para ustadz tentang pendidikan karakter sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter telah diterapkan sejak dahulu, jadi telah menjadi bagian dari kultur pondok yang religius. Faktor penghambat kebijakan pendidikan
karakter di Pondok Pesantren Al-Kafi Somalangu, Kebumen, yaitu kurangnya pengawasan kepada para santri yang dibebaskan keluar masuk pondok tanpa pengawasan, dan pengaruh dari luar pondok yang tidak terpantau, misalnya membolos, merokok, dan tindakan bullying. Mungkin hanya sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.